Baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan materi yang minggu lalu. Nah, hari ini kita akan membahas tentang salah satu aspek penting di dalam bisnis internasional, yaitu adalah tentang SDM. Ya, jadi SDM merupakan salah satu isu penting di dalam suatu bisnis. Ya. Jadi teman-teman pernah tahu nggak ada istilah adalah eh, di dalam satu usaha, boleh usahanya sama, tetapi rezekinya berbeda. Nah, itu berlaku terhadap em, bisnis. Nah, maksudnya bukan rezekinya yang berbeda, tapi adalah cara bermainnya atau cara bekerjanya yang berbeda. Nah, banyak di luaran sana itu produk-produk yang sama, rasanya sama, bahkan ada yang lebih enak tapi tidak lebih laris. Nah, bahkan ada yang notabene rasa makanannya itu biasa saja tetapi bisa laris. Kenapa demikian? Karena adanya pengelolaan yang tepat. Ya. Nah, dan SDM ini adalah salah satu hal yang paling penting. Ya. Bukan apa yang dikerjakan, tetapi adalah siapa yang mengerjakan. Sehingga apa? Sehingga perlu adanya penyamaan kompetensi, penyamaan kemampuan di setiap cabang yang ada yang tersebar. Ya. Jadi manajemen kinerja ini sangat penting untuk teman-teman perhatikan. Nah, manajemen salah satu SDM yang diukur itu adalah kinerja. Ya. Dan untuk mengukurnya kita butuh yang namanya manajemen kinerja. Menurut Isniar Budiarti, ya, manajemen kinerja merupakan kegiatan yang dimulai dari perencanaan kinerja, pemantauan atau peninjauan kinerja, penilaian kinerja, dan tindak lanjut berupa pemberian penghargaan dan hukuman. Rangkaian kegiatan ini haruslah dilaksanakan secara berkelanjutan. Ya. Jadi mulai dari perencanaan kinerja, jadi yang namanya pekerjaan itu selalu akan ada perencanaan. Ya, jadi ketika kita ingin merencanakan kesuksesan, maka kita harus merencanakannya. Ketika kita tidak merencanakan, maka itu adalah merencanakan kegagalan. Nah, setelah direncanakan, dilaksanakan. Di dalam pelaksanaan itu pasti membutuhkan yang namanya peninjauan. Apakah kegiatan ini mampu untuk mendongkrak kebutuhan dari konsumen, apakah mampu memberikan keuntungan untuk perusahaan, dan lain sebagainya. Nah, setelah ditinjau, maka akan dilakukan penilaian. Ya. Apakah sesuai dengan target, apakah sesuai dengan prosedur, apakah sesuai dengan yang seharusnya. Nah, baru ketika ada beberapa kesalahan, maka harus ada yang namanya punishment. Ya. Untuk apa? Untuk memberikan rangsangan agar pegawai itu lebih bersemangat, ya, karena ketika dihukum mereka akan menghindari hukuman. Nah, sehingga apa? Sehingga kinerjanya menjadi lebih baik. Nah, ketika lebih baik itu pun harus diberi yang namanya penghargaan. Untuk apa? Agar mereka merasa dihargai. Nah, seperti itu. Sedangkan manajemen kinerja menurut Dessler, ya, dalam Indah Kusuma Dewi dan Ali Mazhar, itu merupakan proses mengkonsolidasikan penetapan tujuan, penilaian, dan pengembangan kinerja dalam satu sistem tunggal bersama, yang bertujuan memastikan kinerja karyawan mendukung tujuan bersama, yang bertujuan memastikan kinerja karyawan mendukung tujuan strategis perusahaan. Jadi diharapkan apapun yang dilakukan oleh karyawan itu mampu untuk menunjang target dari perusahaan. Nah, pandangan dasar dari manajemen kriteria kinerja itu adalah menurut Bacal 1998 dalam Isniar Budiarti, model integratif yang pertama adalah model integratif untuk kinerja organisasi, yang kedua fokus pada proses dan hasil, yang ketiga keterlibatan pihak yang berkaitan dalam pencapaian tujuan, yang keempat penilaian kinerja objektif dan mengena pada sasaran.
Yang kelima, evaluasi dan pembelajaran antara atasan dan bawahan. Yang pertama adalah model integratif untuk kinerja organisasi. Jadi seluruh prosesnya itu harus terintegrasi untuk kemajuan dari suatu organisasi ataupun perusahaan. Yang kedua adalah fokus pada proses dan hasil. Nah, model ini tidak hanya melihat hasil akhir dari kinerja organisasi, ya, tetapi juga memperhatikan proses yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Nah, dalam model ini penting untuk menganalisis bagaimana kinerja organisasi tercapai dan bagaimana proses tersebut dapat ditingkatkan. Nah, jadi dalam melihat satu kinerja, tentunya kita harus melihat, ya, ketika hasilnya itu kurang bagus, maka kita lihat prosesnya. Ya. Jadi kita bukan hanya memberikan hukuman ketika belum mencapai target, tetapi juga melihat prosesnya dan perlunya perbaikan. Ya. Yang kedua adalah keterlibatan pihak yang berkaitan dalam pencapaian tujuan. Ya. Model ini mengakui pentingnya keterlibatan semua pihak yang terlibat dalam organisasi, baik atasan maupun bawahan. Ya. Setiap individu memiliki peran dan tanggung jawab dalam mencapai tujuan organisasi, dan kolaborasi antara mereka dianggap sangat penting. Ya. Jadi yang namanya target perusahaan itu tidak bisa dilakukan hanya dari satu divisi saja, tetapi saling berkaitan, saling berhubungan. Baik atasan maupun bawahan, baik bagian administrasi maupun bagian marketing maupun bagian produksi. Itu pun saling keterkaitan. Ya. Maka diperlukan keterlibatan semua pihak untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang ketiga adalah penilaian kinerja objektif dan mengena pada sasaran. Ya. Model ini menekankan pentingnya penilaian kinerja yang objektif dan terkait dengan sasaran yang telah ditetapkan. Penilaian kinerja harus didasarkan pada kriteria yang jelas dan terukur, sehingga dapat memberikan gambaran yang akurat tentang pencapaian tujuan organisasi. Ya. Jadi dalam penilaian kinerja itu juga harus ada semacam standarisasi. Dan di setiap perusahaan pasti memiliki standarisasi masing-masing. Jadi ketika dilakukan penilaian itu bukan dari like and dislike atau suka dan tidak suka terhadap karyawan tersebut, tetapi dari hasil kerjanya. Ya, jadi kita lihat apakah apa yang dikerjakannya apakah sudah sesuai dengan target yang ditetapkan oleh perusahaan atau belum. Ya. Berikutnya adalah evaluasi dan pembelajaran antara atasan dan bawahan. Ya. Di mana model ini mendorong adanya evaluasi yang saling terbuka antara atasan dan bawahan. Jadi di dalam proses perbaikan itu tidak hanya mengacu pada bawahan saja, tetapi atasan pun juga sama. Nah, jadi mungkin ketika bawahan itu tidak mampu untuk mencapai targetnya, nah, mungkin dari atasan kurang bagus untuk penyampaiannya. Nah, seperti itu. Dalam proses evaluasi, tidak hanya bawahan yang dinilai, tetapi atasan juga menerima umpan balik dan saran dari bawahan. Hal ini memberikan kesempatan untuk pembelajaran dan peningkatan kinerja secara keseluruhan. Nah, kalau zaman dulu itu atasan apa kata atasan itu mutlak harus dilakukan oleh bawahan. Nah, tetapi ketika kita berbicara tentang perusahaan saat ini, dua-duanya itu harus bisa saling memberikan masukan agar pekerjaan bisa, agar suasana atau budaya yang diciptakan itu cenderung lebih kondusif. Ya. Jadi atasan memberikan perintah, bawahan memberikan saran. Itu pun juga harus dilakukan. Kenapa demikian? Karena bisa saling memperbaiki. Ya. Jadi mungkin dari sudut pandang bawahan itu ada yang kurang bisa disampaikan ke bagian atasan. Begitupun sebaliknya, ketika atasan melihat dari sisi atasan tentang kinerja dari bawahannya itu bisa diarahkan. Nah, jadi dua-duanya saling memperbaiki. Berikut tahapan manajemen kinerja menurut Williams dalam Insniar Budiarti, ya, yang memiliki 4 tahapan utama.
Yang pertama directing atau planning, yang kedua managing atau supporting, yang ketiga review ya atau appraising, yang keempat adalah developing atau rewarding. Ya. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah perencanaan ataupun planning. Ya. Tahapan ini melibatkan penentuan tujuan strategi, penentuan tujuan, ya, strategi, dan rencana tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Ya. Rencana yang baik akan memberikan arah dan kerangka kerja yang jelas bagi organisasi dalam mencapai kinerja yang diharapkan. Ya. Jadi kembali lagi saya bilang bahwasannya ketika kita memiliki tujuan atau target, maka perlu dilakukan perencanaan. Ya. Dan perencanaan pun itu juga adalah menentukan tujuan. Nah, kita lihat nih tujuannya. Jadi contohnya ketika perusahaan di bulan ini mendapatkan keuntungan 10M, contohnya seperti itu. Naiknya pun tidak bisa langsung 20M. Ya, maka kita berikan target pelan-pelan, contohnya 12M, ya, 13M, dan lain sebagainya. Itu terukur. Lalu kita breakdown strategi yang akan dilakukan oleh perusahaan. Ya. Jadi untuk mencapai 20% ke peningkatan 20%, maka perlu adanya strategi baru. Nah, ketika sudah menetapkan strategi, maka di breakdown lagi menjadi sebuah rencana tindakan. Jadi ketika 12 kalau dalam satu bulan itu kan 10M ya, untuk sudah tercapai nih. Ya. Ketika pengen 12M, maka target hariannya itu pun juga harus ditingkatkan. Contohnya ketika 10M itu kan target hariannya itu sekitar 400 juta atau 40 juta. Nah, sekitar 400 juta lah, katakan seperti itu, 400 juta. Maka eh, ketika menjadi 12M, maka menjadi 450. Nah, contohnya seperti itu. Nah, sehingga apa? Sehingga pekerjaannya itu harus di breakdown dan dimaksimalkan agar bisa naik 20%. Nah, gitu. Jadi intinya adalah bagaimana perusahaan memberikan perencanaan yang tepat terhadap karyawannya. Yang kedua adalah implementasi. Ya. Tahapan ini melibatkan pelaksanaan rencana dan strategi yang telah ditetapkan dalam tahap perencanaan. Implementasi yang efektif membutuhkan koordinasi yang baik antara berbagai bagian organisasi, pengalokasian, pengalokasian sumber daya yang tepat, dan pengelolaan perubahan yang mungkin terjadi. Nah, jadi ketika sudah direncanakan, maka harus ditunjuk PIC-nya atau orang yang melaksanakannya. Jadi harus ditetapkan ketika sudah ada nih perencanaan, siapa yang melaksanakan A, B, C, dan lain sebagainya. Dan dilihat yang dibutuhkan apa untuk mencapai target tersebut. Oh, ketika ingin menaikkan 20%, maka perlu adanya tambahan orang ataupun perlunya tambahan biaya produksi dan lain sebagainya. Itu pun pada saat melakukan implementasi. Setelah dilakukan implementasi, nah ini hal yang paling penting yaitu adanya evaluasi. Tahapan ini melibatkan pengukuran dan penilaian terhadap kinerja organisasi. Evaluasi dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana tujuan telah tercapai dan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang ada. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk membuat perbaikan dan perubahan yang diperlukan dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi. Jadi ketika kita melakukan evaluasi, harapannya adalah ketika target belum terpenuhi, maka bagian mana nih yang perlu diperbaiki. Ya, seperti itu. Yang keempat adalah umpan balik dan pembelajaran atau feedback and learning. Ya. Tahapan ini melibatkan pemberian umpan balik kepada individu atau tim yang terlibat dalam pencapaian tujuan organisasi. Ya. Umpan balik yang konstruktif atau yang membangun dapat membantu dalam mengidentifikasi keberhasilan dan area yang perlu ditingkatkan. Selain itu, pembelajaran terjadi melalui evaluasi dan umpan balik yang diterima. Ya, sehingga organisasi dapat belajar dari pengalaman dan meningkatkan kinerjanya di masa mendatang. Terus pertanyaannya adalah, untuk apa manajemen kinerja itu?
Tujuan tujuan umum dari manajemen kinerja adalah membangun suatu budaya dalam perusahaan yang mendorong individu dan kelompok untuk bertanggung jawab memperbaiki secara terus-menerus kegiatan operasional perusahaan serta kemampuan dan kontribusi mereka yang ditentukan dan disetujui oleh manajemen puncak. Ya. Jadi kata kuncinya adalah mendorong individu dan kelompok untuk bertanggung jawab memperbaiki secara terus-menerus. Ya. Apa yang diperbaiki? Ya. Yang pertama adalah meningkatkan kinerja organisasi, kelompok, dan individu. Ya. Ketika adanya proses manajemen kinerja, maka otomatis dari organisasi, dari kelompok ataupun individu itu akan meningkat kinerjanya. Yang kedua adalah mengintegrasikan sasaran organisasi, kelompok, dan individu. Nah, ketika semua orang tahu pekerjaannya yang harus dicapai, maka itu akan lebih mudah untuk berkontribusi, melaksanakan pekerjaannya. Yang ketiga, memperoleh kejelasan akan harapan perusahaan terhadap kinerja yang harus dicapai oleh individu dan kelompok. Ya. Jadi ketika sudah ada nih target-target yang ditentukan oleh perusahaan, terus sudah ada SOP yang diterapkan, maka mereka akan lebih tahu, ya, lebih jelas. Yang keempat adalah mengembangkan keterampilan dan kompetensi karyawan. Nah, maksudnya di sini adalah ketika di bulan awal itu karyawan itu tidak sesuai dengan targetnya, tidak tercapai, maka perlu adanya pengembangan keterampilan maupun kompetensinya. Jadi kan kalau di pelatihan itu adalah ada kompetensi yang diharapkan dan kompetensi saat ini. Nah, jarak antara kompetensi saat ini dan kompetensi yang diharapkan itu caranya untuk agar kompetensi saat ini bisa mencapai kompetensi yang diharapkan, maka perlu adanya pelatihan ya, untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensinya. Yang berikutnya adalah meningkatkan hubungan kerjasama yang lebih erat antara bawahan dan atasan. Nah, ketika perusahaan menetapkan manajemen manajemen kinerja, maka hubungan antara karyawan, bawahan dan atasan itu akan menjadi lebih baik. Kenapa demikian? Karena adanya umpan balik tadi, saling memberikan masukan. Ya. Berikutnya adalah menyediakan sarana dan prasarana penunjang yang dapat membantu proses kinerja, manajemen kinerja. Jadi ketika kita sudah tahu nih apa yang dilakukan, apa yang harus ditingkatkan, apa yang harus dikerjakan, maka kita akan tahu juga apa yang dibutuhkan. Oh, ternyata ketika belum tercapai targetnya, maka perlu adanya tambahan karyawan ataupun tambahan kompetensi ataupun tambahan keterampilan.